Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Bersama kita saat ini ada teman-teman santri dari PKU yang kalau kita beri nama dengan PUKAU, Pendidikan Utama Kadar Ulama, dan ada ini yang terkecil Muhammad Hamilul Quran bergabung bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Ini ada saudara Muhammad Faiz, ada Ihsan Sulaiman, ada ini juga bergabung bersama kita Ali Fathur Rabbani, ada Mus'ab dan ada Affaf. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kita telah bahas tentang bagaimana korelasi antara puasa dengan fitnah dalam kehidupan yang bisa dari dosa-dosa yang dihasilkan dari ujian hidup itu, dari fitnah-fitnah yang ada, dari ujian-ujian yang kita dapati yang mungkin berbuah kesalahan-kesalahan dan dosa, bisa ditutupi bahkan dihapuskan oleh amalan puasa kita, siam kita, insya Allah sepanjang bagian dari dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar yang harus diselesaikan dengan taubat, mohon ampun yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih di Kitabus Shaum, kitab ke-30 dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, dan masuk bab baru saat ini ya. Kita masuk bab yang keempat ya, teman-teman ya. Nah, Kak Amil, bab yang keempat, siap ya semuanya. Bab yang keempat, jadi ini sudah hadis yang ke-6 di urutan kitabnya, nomor hadis 1896 dari mulai Kitabul Wahyi sampai dengan pembahasan ini, dan babnya yang keempat jadi hadis yang ke-6 dalam pembahasan kitab As-Shaum. Baik, siapa bagian baca sekarang? Ali, saya Ali, baca Ali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun awayan as-sa'imin. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahl radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughriqa falam yadkhulu minhu ahad. Baik, baik. Rawahul Bukhari, dan juga ada atrafnya di Sahih Muslim ya. Kalau nggak salah di 1151, ada di bawah di situ. Di hadis Muslim juga ya, dapat ya, nomor hadis 1151. Jadi ini diriwayatkan di kitab dua sahih. Dan dua-duanya jami'. Ingat ya, kitab jami'. Kayak kalau kita bahas yang komprehensif namanya apa? Jami'. Kalau perkara fikih di kitab apa? Sunan. Ya, kalau kita ingin cari rawi di kitab apa? Musnad. Kalau cari hal-hal yang tematik ya, mu'jam. Taib. Alhamdulillah. Jadi di sini hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Jadi ini hadisnya statusnya sahih, diriwayatkan oleh Sahihan ya. Di kitab Sahih ini Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini terkait masih dalam konteks keutamaan orang yang menunaikan siam, puasa. Jadi orang puasa itu spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara spesialnya ini bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengkhususkan bab-bab khusus untuk memberikan apresiasi pada orang-orang puasa. Ya, kayak yang pertama itu masih ingat gak? Orang puasa dapat junnah gitu kan? Junnah itu apa? Perisai itu kan, yang membebaskan dari kemaksiatan. Kemudian orang puasa bisa mendapatkan lagi kafarat dari dosa-dosa, dan nanti ini yang paling spesifik dapat surga khusus. Kamil, ini orang puasa punya surga khusus untuk orang puasa saja ya. Jadi nanti yang orang yang nggak pernah puasa itu nggak bisa dapat ya lewat pintu ini. Ini hari keberapa nih siamnya? 8. Kamil sudah bocor belum? Bocor nggak puasanya? Full, tapi ada yang lupa. Ada yang lupa. Lupa puasa. Ingat ya, full ya. Dari subuh sampai dengan maghrib. Maghrib apa isya? Maghrib. Alhamdulillah. Hari ke-8 alhamdulillah tidak ada yang bocor. Semuanya juga sama ya. Ya, tidak ada datang matahari. Nggak ada ya. Kalau akhwat kan datang bulan. Laki-laki nggak ada ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, mari kita bahas. Babun.
Ya, jadi bukan babu ya, yang sebelumnya kan ada babu fadlis shaum, bab wujub shaumi Ramadan. Ingat, Anda harus jeli baca kitabnya ya. Baca kitabnya harus jeli karena setiap harakat beda, maknanya itu tidak serupa. Ya, jadi ada idhafat yang sebelumnya, misal yang bab 2 itu babu fadlis shaumi, kan? Kemudian masuk bab 3 sudah babun as-shaumu kafaratun. Bab 4 juga babun kan ar-rayanu lis-shaimin. Jadi kalau sudah menggunakan tidak idhofat, terpisah, itu di situ nakirah babun. Nah, ini berarti ini mubtadanya mahdzuf ya, hadza babun kan. Ini adalah pembahasan, satu pembahasan. Nah, kemudian pembahasannya apa? Baru mubtada tsaninya ar-rayanu lis-shaimin. Jadi ini saking pentingnya pembahasan ini, ingin memberikan kesan bahwa pembahasan ini tidak kalah penting dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, masih diikat kemudian, yaitu pembahasan seputar apresiasi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan langsung sambutan dari Allah saat kembali ke surga berupa satu pintu khusus ya, khusus bagi orang yang puasa. Nanti kalau kita buka hadis-hadis terkait apresiasi yang Allah berikan pada kita saat kembali kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah yang mengantarkan ke surga, nanti ada hadis yang spesifik menyebutkan amalan-amalan kita, dan setiap amal itu ada pintu surganya ya. Misalnya ada pintu surga orang tahajud, kenal dengan babut tahajud ya. Kemudian ada pintu surga orang sedekah, babus sedekah ya. Termasuk ini ada pintu surga orang puasa ya, nanti kita akan bacakan. Nah, nanti setiap pintu ini akan memanggil-manggil ya, akan dipanggil. Jadi kita diminta oleh Al-Quran di dunia ini semampu kita berlomba mana yang bisa kita maksimalkan dari semua amal soleh itu. Apakah nanti sholatnya ya, apakah nanti misalnya tahajud spesifik, apakah nanti sedekahnya, puasanya, zakatnya, atau bahkan haji, atau bahkan Quran nanti ya. Nah, nanti semua itu akan memanggil, dan di situ kita diminta berlomba. Perlombaan ini disebut dengan fastabiqul khairat. Ya, apa di ayat di Quran yang ada fastabiqul khairat? Dan surat berapa? Al-Baqarah juz ke berapa? Juz kedua ayat berapa? 148. Posisi di mana? Paling kanan sebelah atas. Ya, siapa yang bisa bacakan? Faiz baca. Walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kita itu pasti punya kesenangan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Misal di sini Faiz senangnya misalnya tahajud, kan? Ihsan misalnya senangnya puasa. Kamil senang apa? Menghafal Quran. Ya, misal ya, ada yang menghafal Quran, ada yang puasa, ada yang zakat. Nah, nanti mungkin nggak semua levelnya sama. Ya, yang senang puasa boleh jadi nanti puasanya rajin, tapi tahajudnya misalnya nggak seperti yang rajin tahajud, bangunnya lebih awal, kan? Rakaatnya lebih banyak gitu. Ada orang yang rajin tahajud, puasanya mungkin belum seperti serajin yang lain, ya. Ada yang sudah Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Ya, sholat Daud nggak ada ya, puasa Daud yang ada. Sholat Daud, subuh sholat, duhur enggak gitu kan, nggak ada. Di puasa Daud yang ada. Puasa Daud tuh puasanya Nabi Daud dulu. Puasa Nabi Daud, pernah puasa, selang-seling puasanya. Jadi kalau misalnya sekarang hari apa Kamil? Selasa. Selasa puasa kalau bukan Ramadan, nanti Rabu istirahat, ya. Nanti Kamis puasa lagi, Jumat istirahat, buka, Sabtu puasa lagi. Kenapa sekarang nggak kayak gitu? Nah, karena sudah ada Ramadan. Ramadan lebih istimewa. Jadi banyak, ada Lailatul Qadar, pahalanya lebih banyak lagi. Kalau sudah Ramadan, maka yang diutamakan adalah Ramadan. Karena nanti pahala lebih banyak. Nih, Kak Kamil mau begini, pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau lebih banyak berarti kita pilih apa? Ramadan kan? Nanti setelah Ramadan selesai, sebulan saja ya, setelah itu kita latihan baru meningkat. Boleh kalau ingin nanti puasa Daud. Tapi bukan sholat Daud ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Insya Allah untuk puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, karena itu kita bacakan babun, hadza babun. Ini adalah pembahasan subtema yang penting terkait puasa. Ar-rayyanu lis-shaimin. Adalah pintu ar-rayyan. Ya, ar-rayyan itu pintu ya. Pintu khusus, nama bagi satu pintu. Ar-rayyanu, ar-rayyan ya, lis-shaimin, yang diberikan kepada orang-orang yang terbiasa puasa. Ini pakai alif lam nih. Ya, alif lam. Jadi khusus, spesifik. Jadi namanya sudah khusus, peruntukannya juga khusus. Jadi nggak semua orang, ini dari judulnya aja udah kelihatan, nggak semua orang bisa ke sini. Jadi kalau sudah pakai alif lam itu khusus. Ya, baitun rumah. Ya, ba ya ta itu rumah. Ya, rumahnya Bu Yeti misalnya kan, baitu Bu Yeti gitu kan, bisa kan? Nah, itu idofat. Tapi kalau kita ingin katakan udah tahu nih rumahnya Bu Yeti, bukan punya yang lain, pakai alif lam, al bait, hadzal bait, yang ini. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Kalau baitun masih umum,
Tapi kalau kita katakan al-bait, ada aturan, nggak semua orang bisa ke situ ya. Nah ini ar-rayyan seakan memberi kesan kepada kita, ini ada pintu surga spesifik istimewa, ya bukan pintu biasa, nggak semua orang bisa masuk. Saya nggak semua orang bisa masuk. Karena itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa masuk ke situ. Nah siapa yang bisa masuk? Li-nya milkiyah kan untuk kepemilikan. Jadi lis-shaimin bagi orang-orang yang puasa saja. Ya. Yuk kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ya, kita membaca telah sampai kepada kita, dilihat semua kitabnya. Kamil dilihat, Faiz dilihat, semua dilihat. Lihat kitabnya nanti bisa baca, ya. Haddatsana Khalid bin Makhlad, telah menyampaikan pada kami kata Al-Imam Al-Bukhari, Khalid bin Makhlad. Haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Bilal, itu bisa dibaca ibnu, bisa dibaca bin, ya. Qala, ya, dia menyampaikan haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku Abu Hazim dari Sahal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ya, perhatikan kalimatnya, inna fil jannati, ya pakai inna tuh. Ya, pakai inna. Inna fil jannati, inna harfu taukidin, ya, wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Itu nahwunya. Inna itu huruf taukid yang fungsinya meyakinkan sesuatu sampai ke dalam jiwa, jangan sampai goyah. Ya, yang menjadikan harakat setelahnya berhukum nasab, yaitu harakat fathah. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab, tidak punya tempat dalam perubahan, artinya enggak berubah. Inna aja. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa inna jadi innul misalnya. Tidak, ya, inna ya inna. Harakatnya enggak bisa jadi innu, jadi inni enggak bisa. Ya, tetap inna. Inna itu jadi inni karena ada ya. Ya. Ada ya yang mutakalim setelahnya, maka disesuaikan harakat. Tapi kalau tetap inna, makanya la mahalla lahu minal i'rab. I'rab itu perubahan. Jadi enggak berubah harakatnya sampai dengan kiamat. Baik, jelas ya? Wah, jadi cara menerjemahkannya begini. Inna fil jannati. Coba Kamil baca. Inna fil jannati. Mana ketemu enggak tadi? Nah, coba. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Baik, cukup dulu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ya. Inna, aku tegaskan kata Nabi, sungguh, ya, akan disampaikan informasi yang sangat kuat, sangat tegas. Fil jannati, di surga itu, nanti dalam surga, baban, ada satu pintu. Ya, ada satu pintu, yuqalu, yang disebut dengan ar-rayyan. Jadi nanti dari sekian banyak surga, ada 8 pintu surga itu, salah satunya namanya apa? Ar-rayyan. Jadi yuqalu lahu ar-rayyan, pintunya disebut ar-rayyan. Teruskan baca lagi, Kamil. Yadkhulu minhu shaimun. Baik, tahan di situ. Yadkhulu minhu shaimun, yang hanya akan dimasuki oleh, ya, bukan pasoim terjemahkannya, ya. Ada nama orang namanya soim, bukan pasoim. Yadkhulu minhu shaimun, hanya akan masuk ke dalam pintu itu, ke surga itu. Shaimun jamak dari kata soim. Soim itu orang puasa. Ya, jadi kalau ada namanya shaim berarti orang yang sedang puasa. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Ya, muslim, muslimah, shaim, shaimah berarti perempuan yang puasa. Nah, kalau ada jamak, kita tinggal tambah waw dan nun, Ya, shaim jadi apa? Shaimun. Muslim jadi apa? Muslimun. Mukmin jadi apa? Mu'minun. Jadi kalau jamak tambah di ujungnya, ya. Jelas ya? Muslim, satu orang muslim. Kalau banyakan muslimun. Mukmin satu orang, banyakan mu'minun. Shaim satu orang, banyakan shaimun. Tapi di sini pakai alif lam. Ya, yadkhulu minhus shaimun. Ingat, alif lam itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, spesifik. Jadi nggak semua orang puasa itu bisa jadi masuk ar-rayyan. Ya, ingat, alif lam di sini menunjuk aturan yang spesifik, hukum-hukum ketentuan. Jadi bukan sekedar menunjuk orang puasa, tapi puasa yang mengikuti aturan. Ya, karena pakai alif lam, puasa yang ikut hukum. Ya, jadi kalau orang puasa asal-asalan, ya jangankan masuk pintu ar-rayyan, ya dapat pahala pun belum tentu. Masih ingat hadisnya? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi tidak semua orang yang puasa itu kalau nggak serius bisa dapat pahala, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya, jadi kalau kita mau puasanya benar, maka ikuti aturannya. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi ikuti aturan, jaga dari yang merusak, jaga dari yang membatalkan, ya. Batalkan Faiz, kumur-kumur, batalkan puasa enggak?
Tidak kamil batalkan puasa enggak? Kumur-kumur wudu? Tidak ya, tidak insya Allah, kecuali kalau kumur-kumur 3 kali dimuntahkan 2 kali misalnya ya, yang satunya nggak keluar, nah itu membatalkan puasa ya. Yang merusak, awas hati-hati, ini yang sering banyak orang terjebak di sini. Ya marah-marah itu ya nggak tepat, tuh bisa merusak puasa. Kemudian gibah, bicarakan orang yang pada yang tidak benar, itu bisa merusak ya, dan sebagainya. Masya Allah, sini, ada Mbak Amel, gabung sini, masuk sini, gabung sama Kak Amel. Mbak Amel, masuk, Masya Allah. Ayo, kita belajar hadis di sini. Ya, Alhamdulillah. Sini, masuk sini. Masuk di sini sama Buya, sini. Gabung kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Sama, duduk sini. Alhamdulillah. Ikut lihat ya, kakak baca tadi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti Mbak Amel gabung kita semua, ada pintu di surga. Namanya apa namanya? Ar-Rayyan. Itu pintu bagi untuk siapa? Orang yang puasa. Jadi kalau Mbak Amel nanti rajin puasa bisa masuk surga, pintunya Ar-Rayyan ya. Setengah hari berarti pintunya setengah ya. Kalau setengah hari setengah pintunya. Baik ya, kan belum dewasa ya. Kalau belum dewasa setengah hari nggak apa-apa. Baik, teruskan baca lagi. Yadkhulu minhu shaimun kamil yaumal minhu ahadun ghairuhum. Tahan sampai situ. Jadi pintunya ini dimasuki di hari kiamat. Ya, nanti hari kiamat sekarang belum kelihatan ya. Nanti Mbak boleh baca yang di sini. Jadi sekarang belum kelihatan. Ya, belum nampak sekarang di dunia. Jadi nanti di hari kiamat kita sekarang berusaha puasa dulu, ikhtiar. Jaga diri dari yang merusak, dari yang membatalkan. Nanti kita pulang kepada Allah. Ini kalau kita serius rajin puasa, apalagi setelah Ramadan, tambah puasa sunnah, tingkatkan. Ini ciri kesuksesan puasa Ramadan. Karena itu nanti pasca Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kita maksimalkan. Kalau nanti menampilkan ciri kita senang puasa, maka itu akan mendapatkan apresiasi, hadiah dari Allah, masuk surga lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Nanti yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya, hari kiamat, nanti hari kiamat setelah kehidupan selesai nanti. Jadi ini selesai, hidup kita semua selesai, bumi hancur semua, terus kita kembali kepada Allah. Itu hari kiamat. Baik. Teruskan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi nggak bisa orang masuk ke situ selain orang-orang rajin puasa. Jadi kalau misalnya kita rajin sholat tapi jarang puasa misalnya kan, ini agak mustahil sih sebetulnya. Orang sholat pasti senang puasa ya, tapi kalau ada orang misalnya sholat biasa-biasa, puasa enggak ini ya, nggak bisa masuk lewat pintu itu ya, dia harus maksimal. Nah ini bukan di sini Ar-Rayyannya, tuh Ar-Rayyannya di sini. Ini nggak ada apa-apa di sini ya, saya lihat. Jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada ya, kita agak rileks ya. Alhamdulillah anak-anak bisa mengaji hari ini, bisa bergabung, semoga Allah berikan keberkahan ya, nanti ngaji ya sekalian. Baik. Jadi tidak semua orang bisa masuk pintu ini. Jadi kalau orang nggak serius, nggak bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan di hari kiamat. Jadi yang masuk cuman orang puasa. Walaupun ada orang rajin tahajud, nanti pintu masuknya babu tahajud. Ya, babus yang pintu Ar-Rayyan dia nggak bisa masuk. Ya, karena itu dilanjutkan, Kamil. Yuqalu aina shaimun. Aina shaimun. Baik, aina shaimun. Maka ketika hari kiamat terjadi nanti setelah hisab semuanya, nanti akan diseru. Nanti pintu itu akan menyampaikan, Aina shaimun, ada penjaga pintunya menyampaikan, Aina shaimun, mana orang yang biasa puasa, mana orang biasa puasa. Nggak bisa ngaku-ngaku. Ya, misalnya, oh saya shaimun, saya shaimun, saya shaimah, misalnya nggak bisa. Ya, itu yang yang ada itu bukti amalan, bukti hisabnya. Jadi begitu kemudian disebutkan, fayaqumuna, ya, fayaqumun, langsung semua berdiri. Jadi yang udah punya hisabnya kuat, mizannya di tangannya biasa puasa, catatannya kuat. Terus kan fayaqumuna Kamil. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Terus fa idza dakhalu ughliqa minhu. Baik. Jadi nanti begitu disebutkan dipanggil mana orang yang biasa puasa, mana orang biasa puasa, maka kemudian otomatis berdiri. Jadi amal kita akan menentukan. Nggak bisa ngaku-ngaku. Karena di sini semua berbaris rapi, termasuk malaikat. Ya, coba di surat An-Naba masih ingat nggak? Yang ada kalimat sof, malaikat. Coba, yauma yaqumur ruhu. Mbak Amel bacakan. Yauma yaqumur ruhu wal mala. Yauma yaqumu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala. Nah, jadi di hari kiamat itu malaikat aja nggak berani komen. Nggak ada yang bisa komen, like, share begitu. Nggak. Jadi malaikat aja diam. Jadi semua diam.
Nggak ada yang berani, hanya Allah yang perintahkan. Jadi kalau perintah baru semua diam. Dia nggak bisa orang ngaku-ngaku langsung berdiri misalnya, nggak bisa. Jadi amal dia yang menentukan. Kalau dia biasa puasa, begitu dipanggil ya dari pintu Ar-Rayyan, aina shaimun, langsung amalnya membuat dia berdiri. Ya, babu tahajud, pintu orang tahajud begitu. Ya, aina mutahajjidin misalnya, langsung bangun. Ya, demikian orang yang infak, ainal munfiqun dan seterusnya. Jadi itu amal kita yang membuat kita nanti tergerak untuk bisa terbangun memenuhi panggilan dari pintu Ar-Rayyan. Nah, fa idza dakhaluhu, kalau sudah masuk semua ke situ, ughliqa. Jadi ada ghallaqa, ada aghlaqa, itu beda. Siapa yang bisa baca surat Yusuf? Wa ghallaqatil abwab. Saya kasih kata kuncinya. Ihsan baca Ihsan, surat Yusuf. Baca dengan irama. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Tuh ya, itu kan ghallaqa. Di sini ughliqa bentuk pasif dari aghlaqa. Jadi ada aghlaqa, ada ghallaqa. Kalau pakai tasydid, ghallaqa itu nutupnya pelan-pelan. Di air lagi bubuk nih, pintu tutup pelan-pelan. Ya, atau kita mau nutup pintu supaya nggak terganggu. Ada orang misalnya nggak sadar kan, pelan-pelan supaya ketahuan. Kan istri pembesar itu yang ngajak Nabi Yusuf ya untuk berduaan, nggak mau ketahuan sama prajurit-prajurit di istana, maka dia tutup pelan-pelan, supaya ketahuan. Ya, sama kayak orang misalnya mau nutup sesuatu pelan-pelan supaya nggak ada bunyinya. Ya, bukan masukin koin ke kenceleng masjid supaya nggak ada bunyi, itu bukan ya. Jadi tutup supaya orang nggak tahu, ghallaqa. Ya, tapi kalau kita tutup langsung, boom, sehingga nggak ada celah untuk ngintip sedikit pun. Ya, tutup. Ya, kalau pelan-pelan kan masih kelihatan kan? Ya, tapi kalau kita misalnya tutup sekaligus, boom, begini, ya, maka nggak ada orang bisa lihat. Itu aghlaqa namanya. Bentuk pasifnya, fi'il madhi majhulnya, ughliqa. Jadi saking hanya untuk orang puasa saja diberikan ini semua, maka orang-orang yang nggak puasa nggak boleh lihat. Jadi begitu sudah ditutup, terus nggak ada kesempatan ngintip. Ya. Nah, ini hadis ini ingin menunjukkan bagaimana orang-orang yang puasa itu diapresiasi, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, Kamil ada pertanyaan? Belum ada? Baik, Mas Faiz ada pertanyaan? Nanti apakah ini derajat orang yang puasa ini di salah satu tingkat dari 8 derajat surga atau khusus? Baik, dipahami. Jadi begini, Nabi SAW pernah menyampaikan informasi siapa yang nanti akan dipanggil oleh pintu tahajud, pintu puasa Rayyan, pintu untuk sedekah. Di sahabat Abu Bakar bertanya, Rasulullah SAW, kan, adakah orang dipanggil oleh semua pintu itu? Ya kan? Maka Nabi berkata, menyampaikan, bersabda, saya berharap ya engkau termasuk bagiannya. Nabi sudah kasih sinyal, berarti ada. Maka sejak hari itu Abu Bakar menginventarisir amalan-amalan yang disebutkan Nabi. Tahajud nggak tinggal, nengok orang sakit macam-macam. Sampai satu hari dikisah Rasulullah itu kumpul begini dengan sahabat bertanya, siapa yang hari ini sudah jamaah? Semua angkat tangan. Ya, jadi semua sahabat Nabi nggak ada yang meninggalkan sholat jamaah. Nah, siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, sebagian angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan orang meninggal? Angkat tangan. Siapa yang sudah menguburkan? Angkat tangan. Semua yang disebutkan Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Jadi saking inginnya kita bersungguh-sungguh mendapatkan panggilan dari semua pintu, di semua pintu manggil, rebutan manggil. Jadi di sini dipanggil, sini dipanggil, sini dipanggil dan sebagainya. Ya, dan di antara amalan-amalan utama di antara pintu-pintu itu adanya ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an di antara yang paling utama, termasuk nanti yang pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli Al-Qur'an itu disambut oleh semua malaikat di semua pintu. Ya, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd, ya, ayat ke-23 sampai 24. Ya, Jannatu 'adnin. Siapa yang bisa bacakan? Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salah. Siapa yang bisa baca? Ya, Ihsan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Baik, salamun, teruskan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ada orang masuk lewat surga Aden. Ya kan? Tapi nanti belum selesai ayatnya.
Wa man salaha min abaihim, dia akan gandeng bapaknya yang soleh. Nanti Mbak Amel, Kak Amil bisa gandeng Buya. Ya. Terus ada pasangan-pasangannya, wa azwajihim wa dzurriyyatim, semua keluarga besarnya. Nanti bawa di akhirat, siapa lagi ke bawah terus masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi dia bisa lewat semua pintu surga dan disambut oleh semua malaikat. Ya, salamun alaikum bima sabartum, selamat Anda telah sabar beramal saat di dunia, fa ni'ma uqbad, sekarang silahkan nikmati surga yang telah disediakan, yang terindah, yang belum pernah dirasakan. Nah, siapa orang ini? Diantaranya adalah ahli Al-Quran. Karena ayat penyanjung ahli Al-Quran itu sama persis awalnya dengan ini. Fatir, nanti belajar surat Fatir, surah 35, ayat 33. Bacakan. Jan? Jannatu adni Tuh, sama kan awalnya? Ya kan? Ar-Ra'd ayat 23 dengan Fatir ayat 33 sama. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya kan? Nah, ini menghargai para penghafal Quran. Ya, jadi ketika masuk surga Aden itu bukan sekedar masuk situ tapi dihiasi dulu. Ya, dengan pakaian bagus nanti Mbak Amel, Kak Amil kalau jadi ahli Quran, wah dikasih oleh Allah mahkota di kepalanya. Kemudian dikasih jubah. Jubahnya dari sutra. Terus begitu masuk ke dalamnya, ya, ada yang paling hebat. Masuk disambut semua malaikat. Tahu dari mana ini ahli Quran? Ayat 32-nya. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Itulah ahli Al-Quran. Jadi kalau tadi Faiz tanya, ada yang istimewa enggak? Banyak, ya. Nanti ada ahli Quran, terus puasa punya keistimewaan sendiri. Kalau dia puasa rajin baca Quran, dekat dengan Quran, dia bisa tingkat yang paling tinggi. Jadi Ar-Rayyan juga manggil, Babul Quran juga manggil dan sebagainya. Demikian ya. Allah taala a'lam bissawab. Mbak Amel, mau jadi ahli Quran? Mau insyaallah. Kak Amil? Mau ya, semua mau insyaallah. Baik, kita kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita telah sampaikan bab yang keempat tentang Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita dapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan semoga apa yang telah kita tunaikan puasa sampai hari ke-8 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon berdoa kepada Allah, minta berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan kita diberkahi, puasa diterima dan kita dapat rahmat Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adkhilna ya Allah fi rayyanika ya arhamar rahimin. Adkhilna fi rayyanika ya arhamar rahimin. Adkhilna fi rayyanika ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kami surgamu ya Allah dari pintu Ar-Rayyan seperti Engkau sampaikan lewat lisan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan anugerahkan pula kami kemuliaan lewat pintu-pintu lainnya seperti Engkau pernah sampaikan lewat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat bersama teman-teman PKU plus Kak Amil dan Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.